Pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Usman Yasin. Beliau adalah aktivis lingkungan sekaligus tokoh adat suku Lembak. Kita akan berbincang bersama beliau mengenai Danau Dendam ini. Oke Pak, kita langsung aja jalan. Bisa diceritakan bagaimana sejarah Danau Dendam Tak Suda ini Pak? Danau Dendam Tak Suda, jadi kalau kita lihat dari namanya, Iya. danau ya, sebuah danau gitu. Dendam tak suda. Jadi dalam secara fisiknya sebenarnya dendam ini adalah supaya ada upaya untuk membuat bendungan gitu ya. Oh, iya. Yang pada saat itu sekitar tahun 1917 oleh orang-orang Belanda begitu ya. Yang tujuannya untuk membendung ini. Nah, pada saat membuat dalam bahasa Belanda kan bendungan itu ada dedam. Nah, ada sekitar 2000 meter dan dibuat bendungannya, cuma karena prosesnya tidak selesai, inilah makanya dikatakan secara fisik dendam yang tidak selesai. Tidak selesai. Jadi makanya, karena proses pembangunannya tidak selesai ya Pak ya. Nah, masyarakat ternyata mungkin plesetan dikit atau mungkin konsonannya tidak pas, jadi ya katakan dendam tak suda gitu. Jadi ya. dari dedam menjadi dendam. Mungkin kita agak rancu kalau ngomong dedam gitu ya Pak ya. Betul. Jadi dibuatlah menjadi dendam tak suda. Itu satu versi. Ada juga versi yang lain. Ada sejarah dua anak manusia katakanlah memadu kasih begitu ya. Kemudian karena mungkin pihak perempuan ini dari keluarga yang berada, yang terhormat, sementara dari perempuan laki-lakinya dari keluarga yang sederhana, mungkin miskin gitu, tidak mendapat persetujuan dari pihak keluarga. Akhirnya mereka karena terlalu sering kecewa, kemudian bermain di sini, mendapat tekanan luar biasa, akhirnya sama-sama nyebur ke danau, dan bahasanya sehidup semati dendamnya tidak selesai. Dendamnya gitu. tidak selesai karena urusan cinta. Iya, urusan cinta. Nah, ada satu versi lagi begini, mirip seperti itu. Kemudian orang laki-lakinya mengasingkan diri. Oh, versi yang sama juga. Versi yang sama, cuma dia mengasingkan diri. Dia tulis di katakanlah semacam puisi atau macam. Dia katakan dendamku tak sudah. Gitu. Oh, gitu. Nah itu, nah dari itulah akhirnya masyarakat kita mengatakan danau ini menjadi danau dendam tak sudah sampai saat ini, sehingga seolah-olah dari kata itu ada sebuah misteri yang menarik begitu ya dari sisi itu gitu ya. Jadi seperti ada dongeng tersendiri dan itu menjadi hal yang menarik untuk orang lain mendengarnya. Kita flashback sedikit Pak, kita berbicara mengenai jauh dari misalnya cagar alam sebelum cagar alam kita sebelum bahas itu, bagaimana tentang sejarah, katanya ada kerajaan di sini. Iya, jadi begini. Kita tahu danau ini dulu kita kenal dengan ada 12 muara anak sungai begitu yang mengalir ke danau ini yang mengisinya. Itu kita kenal, makanya di kecamatan ini kita kenal Kecamatan Talangpat, karena ini kan masuk Kecamatan Talangpat semua. Ini namanya Marga Proatin 12. Marga Proatin 12. Marga Proatin Kenapa 12. namanya bisa jadi seperti karena itu? Marga Proatin 12 itu karena ini memberi katakanlah konotasi bahwa danau ini sebagai sebuah sumber kehidupan bagi masyarakat, dengan 12 anak sungai ini yang masuk ke sini 12 gitu ya, kelompok, katakanlah kelompok orang Lembak ini, mungkin kelompok keluarga mungkin keluarga, kan, ya kan. Kemudian dia katakan sebagai Marga Proatin 12 dan berkembang sebenarnya ini adalah wilayah kerajaan Sungai Hitam. Sungai Hitam. Kerajaan Sungai Hitam itu dimulai sekitar tahun 1450-an begitu ya. Nama rajanya Singaranpati, makanya kecamatan ini sekarang ada kecamatan baru di Bengkulu, makamnya ada di Surabaya begitu ya. Oh, jadi makam Singaranpati ada di Surabaya Pak? Ya, kemudian kerajaan ini kan menjalin hubungan kerjasama dengan kerajaan Banten. Sehingga Banten ini kan berdagang, jadi transaksi katakanlah hasil produk pertaniannya gitu. Dulu ini terkenal misalnya dengan rempah-rempah gitu ya, ada transaksi begitu, dia jaga baik hubungannya. Nah, orang Banten ini kan terkenal dengan kerajaan Islamnya, maka pada saat itu penyebaran Islam dimulai. Nah, biasanya orang kan hidup di sekitar air. Nah, makanya dibangunlah sebuah masjid Syuhada yang ada di atas ya, itu ya Pak ya. 400 meter lah dari danau begitu ya, sebagai pusat pembelajaran agama, dan mereka kemudian menjadikan danau sebagai sumber bagaimana dia mengelolanya, sebagai sumber kehidupannya, sumber ekonomi mereka, dan berkembanglah kerajaan Sungai Hitam ini di seputaran danau ini. Nah, salah satu bukti situsnya misalnya ada
keramat. Yang dimaksud keramat adalah sebenarnya orang-orang yang menyiarkan agama Islam, punya nilai lebih, kemudian orang-orang yang soleh yang dimakamkan, dan makamnya sampai hari ini masih diziarahi. Nama persisnya saya tidak terlalu tahu gitu ya. Jadi masyarakat mengatakan keramat pintu air misalnya, kan. Akrab dengan panggilan seperti itu. Semacam itu ya. Oke, bicara lagi tentang Danau Dendam ini Pak, apa sih menariknya Danau Dendam Tak Sudah ini menurut Bapak? Danau Dendam ini dalam sebuah kajian akademik, dia adalah danau buatan yang eksotis di tengah kota. Di dunia ini ada 28 buah danau. Di dunia ya Pak ya? Ada danau di dalam kota begitu. Dan salah satunya? Dari satu-satunya adalah Danau Dendam Tak Sudah. Dan ini relatif lestari dalam jangka yang relatif panjang. Hingga saat ini kita masih melihat walaupun kondisinya sudah mulai terancam secara fisiknya gitu ya. Ya, belum lagi ada peristiwa kebakaran karena kemudian kemarau. Eksotisnya lagi karena danau di dalam kota, kemudian dia ditetapkan sebagai kawasan cagar alam. Nah, sehingga dia bisa menjadikan banyak alternatif, dia terkonservasi dengan relatif lebih baik. Kemudian dia juga memberi manfaat bagi nelayan, kan kita tadi lihat nelayan begitu ya. Juga untuk petani yang airnya tersedia. Sebenarnya kalau ini terkonservasi dengan baik bisa sepanjang tahun airnya normal begitu ya, dan sangat berguna bagi masyarakat di sekitar ini gitu ya. Kawasan tangkapan air Danau Dendam Tak Sudah saat ini telah rusak akibat penjarahan hutan. Sekitar 40% kawasan hutan rawa di kawasan cagar alam ini sudah tidak lagi seperti aslinya. Akibatnya, debit air danau pun mulai menurun. Luas danau yang ada dengan genangan air dahulunya mencapai 150 hektar. Sekarang, tersisa hanya berkisar 100 hektar. Dengan kedalaman air rata-rata sedalam 3 meter. Sebelumnya danau ini mampu menampung 21 juta meter kubik air. Akan tetapi, saat ini diperkirakan tinggal mampu menampung air sekitar 18 juta meter kubik. Jika hal tersebut terus terjadi, dapat dipastikan lahan persawahan milik penduduk di hilir danau yang luasnya mencapai 700 hektar akan terancam kekeringan jika musim kemarau tiba.